Raffi Ahmad cuci uang, money laundry politik, apapun itu rumornya, Rans Entertainment itu mau IPO. Dan kalau IPO, kita harus publikin dan transparan 100%. Pemirsa, perusahaan hiburan milik selebriti Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, PT Rans Entertainment Indonesia terbuka bersiap melantai di Bursa Efek Indonesia melalui penawaran umum perdana saham atau IPO. Jadi sebenarnya ini kesempatan nih buat orang-orang yang berspekulasi untuk ngecek perusahaannya ini ada apa sih. Dan ini akhirnya official. 1,7 triliun rupiah sampai 2 triliun rupiah itu nilai perusahaan milik Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Potensi total dana yang dihimpun itu sekitar 430 miliar rupiah. Pertanyaannya, mereka perusahaan apa sampai nilainya segede itu? Terus kalau mereka IPO, beli nggak nih kok? Makanya gue bikin video ini. Karena ini menarik. Raffi Ahmad tuh legend banget lah di dunia artis. Cuma kayaknya nggak banyak yang ngebedah perusahaannya. Nah, fun fact-nya, di 2025, Rans ngebagi dividen sekitar 167 miliar rupiah. Itu semua ke pemegang saham lama. Nah, yang menarik, karena walaupun angkanya keren, nunjukin perusahaan sehat, bagi dividen, profit bersihnya Rans di tahun yang sama itu sebenarnya cuma 56 miliar rupiah. Dan dengan catatan ini tuh turun 41% dari tahun sebelumnya. Ini kalian sebenarnya udah bisa baca nih. Jadi kenapa mereka bagi dividen 3 kali lipat dari laba setahunnya? Dan ini ke pemegang saham lama, dan ini sebelum IPO. Dan ini nggak ilegal kok. Klaimnya mereka ngambil dari tabungan profit di tahun-tahun sebelumnya. Dan udah dijelasin sama manajemen di prospektus. Nah, itu yang kita mau bedah. Karena kalau perusahaan IPO, ini IPO buat beneran grow bisnisnya, atau yang jadi ketakutan yang semoga nggak terjadi, buat exit secara berencana. Tapi kita jangan berspekulasi lah. Kita bedah dulu yang paling penting, Rans itu bisnis apa sih? Nah, banyak orang salah, orang kira Rans itu channel YouTube-nya Raffi Ahmad. Yang paling kelihatan, konten keluarga Raffi Nagita, itu tuh sebenarnya cuma satu layer dari bisnis yang jauh lebih kompleks. Ini kalau secara simpel ya, Rans itu punya 4 segmen bisnis utama. Produksi dan distribusi konten media, ini YouTube, TikTok, Instagram, TV, pengelolaan intellectual property atau IP, aktivasi komersial, event, entertainment, plus bisnis pendukung dan investasi strategis. Nah, dari 4 core bisnis ini, Rans itu punya 11 entitas anak sama 4 entitas asosiasi. Ini tuh dari periklanan, event, kosmetik, F&B, restoran, sampai taman hiburan. Dan kalau misalnya kita lihat perusahaan, kita lihat asetnya tuh apa sih? Nah, to be honest, bisnis media kayak gini, aset terbesarnya itu 155 juta followers di semua platform media sosial. Raffi Ahmad sendiri kan punya 77 juta followers. Nah, logika simpelnya, dari 155 juta orang yang ngikutin, di situ baru mereka funnel bisnis-bisnis yang bergerak. Ibarat Raffi sama Nagita udah ngebangun jalan tol yang gede banget. Dan sekarang, setiap orang yang lewat jalan itu, bayar tolnya lewat bisnis event, IP, kosmetik, kuliner, brand deals. Misalnya kayak Cipung deh, itu bukan anak hitungannya ya. Dalam bisnis, Cipung itu IP dan berhasil dimonetize, dibikin serial, mini movie, licensing, sponsor activation, event, sampai produk-produk turunannya nih. Nah, ini secara ide sebenarnya simple. Punya followernya diduitin. Tapi secara model bisnis sebenarnya agak kompleks lah. Karena salah satu sumber utama uangnya adalah jalan tol itu. Followernya aktif atau enggak, lagi rame atau lagi sepi. Dan buat ngejawab itu, kita sebenarnya perlu mundur dikit lah. Karena mau apapun yang mereka bangun sekarang dengan gurita bisnis, ada yang sukses, ada yang gagal. Satu hal yang menurut gue kalian harus tetap salut, mau gimana pun, cerita mulai dari nolnya. Nanti gue bakal cerita juga titiknya sampai diinvest ratusan miliar, terus kenapa bisa jadi gurita bisnis. Karena konteks ini penting kalau kalian even consider mau beli IPO-nya. Kita harus ngerti nih, kenapa Rans bisa sampai di titik ini. Secara resmi, mereka tuh berdiri 27 Desember 2015. Udah 10 tahun lebih lah ini perusahaan. Dan kalau dari ceritanya, ini muncul dari garasi rumah Raffi Ahmad di Andara. Info ini menurut gue menarik karena gue juga baru tahu. Karena ide Rans itu tuh justru dari Nagita Slavina. Waktu itu tuh dia ngeprediksi kalau digital television, sosmed, YouTube itu tuh bakal booming banget. Dari ceritanya, Raffi justru yang pesimis. Karena dia sendiri di interview, waktu itu aku bilang ya udah, uang YouTube buat kamu, uang hasil syuting di TV buat aku. Ternyata YouTube-nya gede banget. Nah, akhirnya Nagita yang pertama kali lihat peluangnya. Mereka mulai dari tim 3 orang dan pelan-pelan kontennya tuh growing. Ternyata orang suka nonton kehidupan keluarganya, rafatarnya, momen-momen rumah tangganya. Start out sebagai konten-konten yang relatable dan easy watching lah. Ini gue fast forward lah, dan mayoritas kalian udah tahu ceritanya seberapa Raffi itu bener-bener kerja keras dan mulai dari nol. Tapi itu kalian bisa nonton di YouTube lanjut ke ceritanya, dari garasi pindah ke kantor, dari 3 orang jadi ratusan orang. Yang paling signifikan itu sebenarnya di tahun 2021. Rans akhirnya diinvestasi sama namanya Grup MTech. Itu sekitar 248 miliar rupiah lewat PT Indonesia Entertainment Group. Ini tuh anak usaha dari PT Surya Cipta Media. Dari investasi itu mereka punya 17% dari Rans. Nah, di titik itu aja nilai perusahaannya 1 triliun lebih. Tapi sebenarnya ini tuh bukan soal uang. Karena sebenarnya mereka nggak butuh uang, cash rich banget. Yang paling penting ini validasi dari pemain media besar bahwa Rans itu bukan cuma channel artis. Bahasa kerennya kreator ekonomi yang awalnya cuma monetize engagement, entertainment, kayaknya bisa nih dibisnisin ke bisnis-bisnis
real lainnya. Nah, di sini Kaisang masuk jadi komisaris, Sutanto Hartono itu dari MTEK ya, jadi eksekutif chairman. Dan kalau kalian buka struktur pemegang saham Rans sekarang, sebenarnya ada satu nama yang lumayan menarik, Doni Oskaria, Kepala Badan Pengaturan BUMN, yang sekaligus itu sebenarnya pamannya Nagita Slavina dari jalur keluarga mamanya lah. Tercatatnya sebagai co-founder dan punya 3,4% saham. Nah, dari cerita ini, Rans tuh sebenarnya bukan lagi bisnis keluarga artis biasa, karena akhirnya di baliknya ada ekosistem, konglomerat media, figur politik, dan laba-laba bisnis tuh yang lebih gede dan lebih kompleks dibanding yang orang kira. Dan pertanyaannya selalu sama kok, ekosistem yang kuat di atas, apakah cukup nih kelihatan dalam angka-angka bisnis? Karena ini udah bukan sekedar story doang nih. Per gue syuting video ini, gue kan udah bahas SpaceX, ceritanya Elon gila mau ke Mars, tapi kan saham mereka segini. Karena ujung-ujungnya IPO adalah angka, gabung sama cerita, tapi angka matters lah. Makanya di chapter ini kita mau bahas angka. Gue mau kalian paham 3 angka ini ya. 437 miliar, 410 miliar, 353 miliar. Itu pendapatannya Rans selama 3 tahun berturut-turut. 2023, 2024, 2025. Jadi trennya sebenarnya lagi turun. Dan turunnya menurut gue nggak tipis. Nah, tapi kita harus ngerti juga apa nih yang bikin turun. Sebenarnya 2 hal utama lah. Kalau kebanyakan orang nanti bilangnya indis ekonomi, emang udah nggak relevan. Tapi kita harus lihat dari angka. Pertama, di segmen duta merek dan talent management. Itu tuh basically bisnis yang ngurusin brand deal sama endorsement. Turun 51%. Jadi 51 miliar dari tahun sebelumnya tuh 100 M. Ini endorse-endorsean hilang hampir setengahnya dalam 1 tahun. Kenapa ini menarik? Karena brand deal sama talent management itu tuh bisnis utama bisa dibilang. Itu yang paling align sama jalan tol traffic mereka. Apa yang rela dibayar sama brand-brand untuk dapat audiens mereka. Kalau utamanya bisa kena, itu sinyal lah. Nanti kita bedah lagi. Nah, yang kedua, penjualan produk makanan, minuman, kecantikan, apapun yang berbasis IP lah, itu turun sekitar 12,6%. Itu jadi 100 miliar rupiah. Nah, tapi manajemennya bilang ini tuh penurunannya nggak berterusan, non-recurring lah. Artinya, ini cuma turun sekali, nggak bakal terulang lagi karena ada entitas yang dilepas 2 tahun lalu. Itu klub sepak bola RPKSB. Dan udah nggak tercatat atau hilang dari laporan ada. Dan itu fair point. Cuma balik lagi ke poin 1. Sebenarnya ini yang menurut gue harus benar-benar pintar dikomunikasi. Brand deal yang turun 51%, nggak bisa dibilang non-recurring, bukan gara-gara entitas dilepas. Itu tuh market. Nanti pertanyaan muncul, dan sewajar muncul, ini apa mereka nggak relevan? Apa brand udah ngerasa nggak worth it? Apa jangan-jangan Rans lagi sekarat? Jawaban yang belum tentu. Karena kalau dilihat angka lainnya, sebenarnya ada yang positif juga. Kasnya naik ke 100 miliar. Total hutang tuh turun 23% jadi 120 miliar. Yang hutangnya kemungkinan besar ya dipakai buat ekspansi bisnis yang real. Nah, gross marginnya justru naik 38% ke 43%. Artinya walaupun pendapatannya turun, setidaknya profit dari pendapatan itu sedikit lebih naik. Jadi kalau ditanya sebenarnya apakah perusahaan mereka darurat, nggak juga. Mereka masih doing well lah. Cuma kan kita sebagai investor kalau ngelihat IPO, kita harus bisa ngelihat history perusahaannya, dia bakal kayak gimana, kedepannya bakal grow lagi nggak. Kalau misalnya nggak grow lagi, berarti duit gue nggak ikut grow dong. Cuma sebenarnya ada satu hal yang lebih concerning buat gue ya, yang sebenarnya belum bisa dijawab bahkan di perusahaan-perusahaan kreator di dunia. Ironisnya, ini mirip sama kasusnya Elon Musk. Kalau Elon Musk kenapa-napa, SpaceX gimana? Pertanyaannya sama. Kalau Raffi Ahmad dan Nagita Slavina kenapa-napa, sahamnya bakal kayak gimana? Dan kalian harus paham ini ya, karena ini tertulis di dokumen yang mereka ajuin ke OJK. Pernyataan resmi, Rans secara eksplisit nulis bahwa resiko utama perusahaan adalah ketergantungan terhadap figur Raffi Ahmad dan Nagita Slavina dan keluarga sebagai talent utama. Gue harus appreciate, jujur, nggak ada mereka perusahaannya, gue mau bilang mati tapi nggak enak ya, susah lah. Karena kayaknya gue pernah lihat deh di salah satu YouTube, Raffi tuh pernah bilang deh, ini gue udah bikin konten sebanyak mungkin, gue udah bingung mau bikin konten apa lagi buat brand bisa masuk. Something like that. Kalau gue salah, kalian koreksi di bawah. Cuma di luar dari itu, bukan segi bisnis model doang, tapi company branding itu nempel sama brandingnya mereka. Karena bisa aja loh perusahaan lagi doing well, pendapatan naik, tapi tiba-tiba kena isu reputasi lah, dan harga sahamnya bisa anjlok. Yang gue salut, ini bukan analisis orang luar, ini pengakuan sendiri dari perusahaannya sendiri. Ibarat SpaceX itu investasi ke Elon Musk, bisnis ini adalah Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, bukan yang lain. Nanti ada yang nanya, bang, emang kenapa? Kan mereka masih baik-baik aja, mereka tua banget juga enggak, masih bisa aktif, masih bisa grow, apalagi minimal 5-10 tahun, 20 tahun ke depan lah. Tapi IPO itu different thing. Gue mau kalian lihat dari sudut pandang investor. Kalau kalian beli saham di perusahaan teknologi, dan tiba-tiba CEO-nya mundur, bisnisnya masih jalan, ada sistem, ada produk, ada platform yang bisa berdiri sendiri, produknya masih ada. Nah, tapi Rans, produknya itu CEO-nya, bukan CEO lah, ibarat artisnya. Kalau Raffi tiba-tiba kena isu reputasi, Nagita tiba-tiba mundur dari publik, keluarganya tiba-tiba, gue nggak mau jadi influencer, gue nggak mau jadi artis, bisnis paling utamanya, brand deal sama talent management, itu langsung kepukul keras. Dan yang gue lihat, brand deal turun 51% dari laporan mereka.
Sebenarnya, coba menurut kalian kenapa? Karena selain dari in this economy, kayaknya isu reputasi atau apapun yang bikin mereka kepukul tuh nggak banyak selain dari rumor-rumor yang beredar. Tapi gue ngebacanya ya, ini kondisi market advertising, iklan, ya emang lagi berubah. Tapi bayangin kalau misalnya itu ditumpuk lagi sama faktor-faktor masalah PR, masalah drama, atau yang hit reputasi dia. Kalau misalnya sakit pun deh, manusia bisa sakit. Ya semoga mereka sehat-sehat terus. Tapi kan ini resiko bisnis juga. Nah ini nih gongnya nih. Apakah mereka sadar? Iya, mereka sadar. Makanya sebagian besar dana IPO itu, sekitar 8%-nya lah, itu bakal dipakai untuk joint venture bisnis AI bareng PT Fitloop Global Technology. Walaupun beberapa bagian dari duitnya itu dipakai buat Cipung Land, taman hiburan. Kalau jadi, revenue-nya bukan dari brand deals, tapi dari tiket masuk, dari pengunjung. Jadi kelihatan lah, model bisnisnya lebih tidak bergantung dengan satu figur. Secara strategi, emang make sense. Mereka tahu kelemahan mereka dan mereka coba diversifikasi. Tapi pertanyaannya, dan ini yang paling pamungkas nih kalau kalian stay sampai akhir video, apakah dana IPO 429 miliar cukup untuk biayain transisi itu? Dan butuh waktu berapa lama untuk transisi? Dan beneran bakal pay off atau enggak sampai gua rela beli sahamnya Rans? Oke, ini bagian penutup ya, gue mau kasih gambaran valuasi, biar setidaknya kita punya pandangan yang lebih lengkap. Dengan IPO 135 perak sampai 170 perak per saham, valuasinya Rans itu di sekitaran PE 30 sampai 38 kali. Premium, karena perbandingannya rata-rata PE IHSG sekarang itu 9,9 kali. Cinema XX1 itu 11 kali. Rans 30 sampai 38 kali. Jadi secara nggak langsung, market atau kalian yang mau invest itu diminta bayar 3 kali lipat sampai 4 kali lipat lebih mahal dari rata-rata di market. Kenapa bisa begitu? Sama lagi ceritanya kayak SpaceX. Karena IPO kayak gini kadang nggak bener-bener fundamental melihat valuasi bisnis hari ini. Tapi gimana cerita dibentuk untuk membangun valuasi ekspektasi. Investor tuh lagi di bet di masa depan. Kalau kalian percaya Cipung Land itu bakal jadi hiburan destinasi keluarga skala nasional yang rame, konser bisa jadi recurring revenue yang stabil, Slavina bakal jadi brand kosmetik yang berdiri sendiri dan mereka meledak banget, dan yang AI tadi ya, yang Fitloop ini bakal jadi sesuatu. Kalau semua itu bisa terjadi dan traffic masih gede, oh ini perusahaan bisa gong banget. Tapi itu pertanyaan-pertanyaan what if yang harus diceritain sama Raffi, direksinya Rans lah, untuk bisa nge-convince kita bahwa IPO ini menarik. Karena di satu sisi, bisa aja semua yang tadi gue ngomongin tidak terjadi. Karena benar-benar kalau baca dari track record 3 tahun terakhir, turun, terus 37% dari IPO-nya itu ditaruh buat penyelenggaraan konser. Sorry tadi gue lupa bilang. Kenapa ini penting? Karena ini dana yang dipakai untuk beban operasional, bukan pembangunan aset produktif yang permanen. Nah, tapi gue mau disclaimer nih. Intinya, gue mau biasain kalian punya opini sendiri. Apakah ini jelek, apakah ini bagus, layak beli, atau mendingan dibuang? Lo harus tetap appreciate, salut lah sama Raffi bisa ngebangun sesuatu sebesar ini. Tapi kalian harus paham satu hal, yang kalian beli itu ekspektasi, bukan track record. Kalau berdasarkan track record, menurut gua no go. Tapi kalau kalian percaya, ya itu keputusan kalian juga. Karena kita belakangan ini disodorin sama namanya attention economy. Siapapun yang punya attention akan menguasai bisnis masa depan. Tapi attention tanpa fondasi bisnis yang bagus, apalagi kalau attentionnya disalahgunakan atau orang jadi nggak percaya, itu resiko yang gede banget. Jadi makanya menurut kalian Rans ini bisnis atau nama? Menurut kalian gimana? See you guys next video. Bye bye.